Shalom God people, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya akan pimpin kita dalam berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan membuat kami mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa tema besar kita adalah mengenai hak asasi manusia. Dan kita sekarang tiba pada bab yang ketiga, pelajaran ketiga. Ya. Yang berjudul Demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Dan kita punya dua ayat inti yang akan kita pelajari. Berdasarkan pelajaran kita, yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 dan 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 11. Oke, kita mulai dengan mengulang pelajaran kita yang lalu, ya. Yang lalu kita sudah belajar bahwa hak asasi itu adalah milik semua orang. Setiap orang sedari lahir dia diciptakan dengan hak asasi. Ya, hak untuk hidup dan hak untuk memiliki kebebasan dalam memilih. Oke, sekarang kita tiba pada pelajaran kita yang ketiga, dan ada beberapa tokoh yang akan kita coba pelajari kisahnya ya. Yang pertama adalah Aung San Suu Kyi. Dia adalah Perdana Menteri dari Myanmar, dan tentunya dia adalah seorang perempuan ya. Memang sih nanti kita pelajari perempuan semua. Jadi Aung San Suu Kyi ini dia memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Nah, kenapa begitu? Karena sebelumnya kalau mau menjadi pemimpin, ya saya sebenarnya lupa juga kalau mereka pimpinannya presiden atau perdana menteri. Yang jelas mereka ada pemimpin utamanya dan biasanya harus dari militer. Tapi dengan Aung San Suu Kyi dia memperjuangkan bahwa semua orang yang mau menjadi pemimpin tidak harus punya latar belakang seorang militer, tapi dari rakyat dan bisa menjadi seorang pemimpin. Itu Aung San Suu Kyi ya. Dia dari Myanmar. Kemudian yang kedua adalah Rachel Allin Corrie. Nah, Rachel Allin Corrie ini adalah seorang yang memperjuangkan agar sebuah tempat kesehatan di Palestina supaya tidak diserang oleh tentara Israel. Ya, yang kita tahu bahwa Israel dengan Palestina bermusuhan kan satu sama lain, dan saat itu Israel serang Palestina. Nah, sebenarnya dalam peraturan peperangan tidak boleh menyerang tim medis, tapi mereka malah menyerang tempat kesehatan atau tim medis mereka, sehingga si Rachel Allin Corrie ini dia menghalangi atau menghadang supaya bulldozer dari Israel tidak menyerang mereka, tidak menembak. Dan akhirnya dia meninggal karena menghalangi penembakan itu. Ya, sehingga disebut sebagai manusia perisai ya, atau manusia tameng. Yang ketiga adalah Ade Rostina Sitompul. Nah, kalau ini dari Indonesia ya, dari marganya saja udah kelihatan Sitompul. Jadi kalau dia sebenarnya dari kecil sudah dibiasakan oleh ayahnya untuk melakukan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Nah, yang menarik dari dia adalah orang yang melayani orang-orang di penjara. Nah, ini kan berbeda ya. Ketika orang-orang sudah dalam penjara berarti kita mengenalnya sebagai orang-orang jahat. Ya. Tapi Ade Rostina Sitompul ini tidak mau membuat orang-orang yang sudah masuk penjara ini seperti ya tidak punya harapan untuk baik. Jadi dia selalu melayani ke sana, ke penjara, kepada orang-orang yang jahat ya, selalu melakukan pelayanan-pelayanan rohani untuk mereka ya. Lalu yang keempat adalah Malala Yousafzai ya.
Mudah-mudahan caranya menyebutnya benar. Dia adalah seorang perempuan yang lahir di Pakistan, ya. Nah, kalau di Pakistan ini dulu kalau ada anak perempuan lahir, itu buat orang Pakistan sebuah masalah. Tidak jadi berkat. Tapi dengan adanya Malala ini, ayahnya malah senang, meskipun bagi orang Pakistan perempuan lahir bukanlah sebuah kebahagiaan. Dia malah bersyukur, buat syukuran, dan ketika Malala tumbuh dewasa, dia memperjuangkan hak asasi perempuan. Dan memang akhirnya banyak yang benci kepada dia. Dia masih muda sekali, dia lahir tahun 1997, dan sampai saat ini dia masih terus memegang idealismenya mengenai mempertahankan hak asasi perempuan. Semua sama di mata Tuhan, ya. Nah, sekarang kita coba lihat kepada ayat inti dari pelajaran kita. Ayat inti kita yang pertama dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Oke, coba kita lihat. Dan kita akan baca Kejadian 1 ayat 26. Saya baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi segala binatang di bumi dan segala burung-burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Nah, di sini kita melihat ada 3 hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Itu dituliskan di ayat yang ke-26 tentunya, di mana Tuhanlah yang menciptakan semua manusia yang diciptakan sama. Nah, kita juga melihat hubungan antara manusia. Yang pertama, ya kita lihat di situ beranak cucu, ya, dan memenuhi semuanya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, yaitu mengenai sesama manusia. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan makhluk lainnya, ya, seperti pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan sudah dari penciptaan menciptakan hak asasi manusia, ya, hak asasi. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dengan perempuan. Di 4 perempuan yang sudah kita pelajari, ya, banyak dari antara mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia, dan 1 memperjuangkan hak asasi perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan sama di mata Tuhan. Orang baik dan orang jahat sama di mata Tuhan, ya. Siapapun yang kaya, yang miskin, semuanya sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, janganlah sampai kita yang membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kita harus menyamakan semua manusia karena semua manusia sama di mata Tuhan. Ya. Kita lihat seperti yang terjadi dengan Malala, ya. Dia memperjuangkan hak asasi perempuan. Dan kita melihat bahwa kenyataannya sampai saat ini masih saja banyak perlakuan yang tidak baik diperlakukan kepada perempuan. Dan tentunya itu masih menjadi perjuangan kita sampai saat ini. Bukan karena kita laki-laki sehingga kita tidak membela hak asasi perempuan. Kita sebagai laki-laki juga harus membela hak asasi perempuan dengan memperlakukan perempuan dengan baik. Ya, dekat-dekatlah dulu dari ibu kita, ya, atau saudara perempuan kita, atau teman-teman di kelas, ya. Perlakukanlah dengan baik. Itulah mewujudkan hak asasi manusia yang berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Untuk itu,
Coba kita lihat bagaimana yang terjadi di Alkitab dalam satu kisah. Dalam ayat inti kita juga, yaitu 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Oke, ayatnya ada 29. Tidak akan saya baca semua. Saya harap kalian baca di rumah. Baca masing-masing dan coba lebih dalami lagi bagaimana pesan yang dimunculkan dari ayat itu. Tapi sedikit sekilas yang mau saya sampaikan mengenai 1 Raja-Raja 21 ini. Judulnya adalah Kebun Anggur Nabot. Ya, Kebun Anggur Nabot ini bercerita tentang seorang pemilik tanah. Dia punya sebuah kebun anggur dan saat itu dia mempunyai seorang raja. Raja Israel saat itu adalah Ahab. Dia punya istri yaitu Izebel. Dan Ahab ini seperti mengingini tanah milik dari Nabot. Dan istrinya malah seperti memanas-manasi atau mendukung supaya tanah Nabot ini diambil. Akhirnya coba dicurangi supaya tanah Nabot diambil. Dan akhirnya oleh karena itu Nabi Elia tegur dia. Dia tegur ya di ayat yang ke-17 dan 18 begini bunyinya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, disitulah juga anjing akan menjilat darahmu. Ya, Tuhan begitu marah kepada Nabot. Tuhan begitu marah kepada Ahab karena dia merampas milik dari orang lain. Gara-gara dia punya jabatan yang begitu besar sebagai seorang raja, jadi semena-mena dia memperlakukan orang lain, ya, sehingga dia mengambil hak milik orang lain. Dan Tuhan marah kepada dia. Sehingga Tuhan mengutuki dia kalau dia akan mati dimakan seekor anjing, ya. Dan tentu saja ini juga menjadi pelajaran buat kita sebagai orang yang mempunyai kesempatan mungkin untuk menguasai orang lain. Dalam hal ini jangan sampai kita merampas milik orang lain, termasuk haknya. Ya. Mungkin dia tidak punya harta milik apa-apa, tapi dia punya hak yang sering kali kita rampas dengan cara membuli, melakukan dia dengan kasar, merampok, ya, atau ngeroyok. Tentu saja hal-hal itu adalah hal-hal yang melanggar hak asasi manusia. Oke. Saat ini saya memberikan kepada kalian tugas, selain daripada kalian harus catat hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, saya mau kalian memberikan pendapat mengenai 3 hal. Apakah boleh atau tidak, dan apa alasannya? Ya, ingat, boleh atau tidak, apa alasannya? Kalau boleh apa alasannya, kalau tidak apa alasannya? Yang pertama adalah hukuman mati kepada taruhlah koruptor. Ketika kamu sebagai seorang rakyat dikasih pilihan, boleh enggak ada hukuman mati kepada koruptor? Kalau kamu bilang boleh, kenapa? Oke ya. Kalau tidak, kenapa? Lalu yang kedua adalah aborsi. Ya. Kalau ada seseorang perempuan yang mungkin diperkosa atau ditinggalkan oleh kekasihnya, lalu dia memilih aborsi, kira-kira menurut kamu boleh tidak diizinkan, dilegalkan tentang aborsi? Yang ketiga adalah eutanasia. Tulisannya adalah eutanasia. Ini adalah suntik mati. Jadi kalau misalnya kamu, jangan kita lah ya, misalnya ada seseorang punya opung, atau mungkin orang tua, ayah atau ibu yang menderita di rumah sakit, tapi tidak kunjung meninggal juga. Dia menderita di rumah sakit, perlengkapan masih lengkap, uang terus tersedot, tapi dia tidak meninggal juga, dan tetap menderita, tetap hidup tetapi menderita. Menurut kamu bolehkah disuntik mati saja
supaya mengakhiri penderitaannya. Ya. Kalau boleh kasih tahu alasannya, kalau tidak kasih tahu alasannya juga. Ya, setelah kamu kerjakan itu, lalu kirim ke Google Classroom. Itu saja pelajaran kita. Jadi apabila kalian ada pertanyaan yang mungkin kalian mau tanyakan, kalian bisa personal chat ke saya atau mungkin tuliskan di kolom komentar, dan saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk secepatnya menjawab. Ya, baik, kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga kami sampai pada saat ini. Kami sudah belajar bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kelas 12, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang membela hak asasi manusia. Bahkan bukan diri kami sendiri, tetapi hak asasi orang lain juga. Sehingga setiap orang memiliki atau bebas menggunakan hak dalam memilihnya Tuhan. Kami adalah orang yang lemah, bantu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai situ pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kalian.